Di bulan Juni ini, tema umum kita untuk khotbah di kebaktian Sunset Gospel Hour ini berkaitan dengan bangsa Israel, ya bangsa atau umat pilihan Allah, dan khususnya untuk melihat firman Tuhan dan juga sejarah tentang bangsa ini, terutama dalam kaitan dengan kehidupan mereka di tanah Kanaan atau Palestina, atau bagi orang Israel disebut sebagai tanah perjanjian. Karena itulah tanah atau negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Sore ini kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan. Setelah itu kita akan melihat ke dalam sejarahnya mereka di tanah perjanjian ini. Secara garis besar, ya, melihat apakah bangsa ini selama setidaknya 2000 tahun terakhir, apakah mereka selalu ada di tanah perjanjian? Ada pihak yang mengajarkan atau mengatakan bahwa sejak mereka dibuang oleh Jenderal Titus di tahun 70-an, dan setelah itu, setelah pemberontakan Bar Kokhba 135 Masehi, maka mereka sudah meninggalkan negeri itu. Dan baru belakangan, ya di pertengahan atau lebih di awal abad yang ke-20, baru mereka datang kembali. Nah, kita akan melihat sejarahnya, apakah benar adalah seperti ini. Ya, saudara-saudara, tujuan saya adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa bangsa ini, sejarahnya adalah mereka tak pernah meninggalkan tanah perjanjian. Selalu ada orang-orang Israel yang tetap tinggal di tanah perjanjian ini. Ya, dari abad yang pertama sampai pada abad ke-20 ini. Dia akan tunjukkan kepada saudara-saudara, ya, informasinya dan juga sejumlah data, ya, sensus penduduk untuk membuktikan hal yang satu ini. Kemudian kita juga akan melihat sekilas, lalu bagaimana juga kisahnya ada bangsa yang lain yang tinggal di tanah Kanaan tersebut, yang sampai saat ini menjadi sebuah sumber konflik yang tidak berkesudahan, yang masih berlangsung sampai saat ini. Dengan harapan bahwa pengetahuan kita peroleh ini bagi kita orang Kristen, dia bisa mendapatkan sebuah gambaran yang utuh tentang apa sesungguhnya menurut sejarah, fakta sejarah yang terjadi. Orang Israel 3 kali, ya, kita katakan bahwa mereka tinggalkan tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu. Tapi mereka kembali lagi. Yang pertama pada masa Abraham. Waktu itu karena kondisi yang sulit, kelaparan, maka Yakub membawa keturunannya 72 orang, dan mereka tinggalkan tanah perjanjian itu. Tapi mereka kembali lagi, nanti di bawah pimpinan Musa dan Yosua, satu bangsa, mereka kembali lagi. Setelah itu kita melihat karena dosa mereka, penyembahan berhala, meninggalkan Tuhan, maka mereka kembali dibuang dari tanah perjanjian. 722 sebelum Masehi oleh bangsa Asyur, ya 10 suku diangkut keluar dari tanah perjanjian. Sekitar 140 tahun kemudian, tahun 586 sebelum Masehi, oleh bangsa Babilonia. Sebagian besar juga rakyat atau penduduk Yehuda juga dibuang. Jadi
sisa-sisa orang Israel tinggal di tanah perjanjian. Tapi nanti 70 tahun kemudian, mereka sebagian besar juga kembali. Ya, di bawah pemerintahan pada pimpinan Ezra, ya, Imam Ezra dan Jerubabel sebagai pemimpin politik mereka. Itu yang kedua kalinya. Setelah itu kita sampai kepada masa Tuhan Yesus. Jadi abad pertama Masehi, era Kristen, tahun 70, ya, Yerusalem dibakar, dirobohkan, tapi mereka benar-benar dibuang itu di tahun 135. Ya, setelah satu pemberontakan yang dipimpin oleh Simon Bar-Kokhba. 135 Masehi benar-benar sebagian besar mereka juga dibuang keluar, ya, oleh bangsa Romawi, dan orang Israel tidak diperkenankan yang memasuki Yerusalem hanya pada hari-hari penting perayaan agama mereka saja. Dan itu mereka terbuang, dan kita sebut sebagai diaspora Yahudi, dan itu berlangsung hampir 19 abad, dan karena eksistensi mereka begitu terancam, maka orang Israel, mereka mulai bergabung dan kembali lagi ke tanah perjanjian. Nah, itu di era kita melihat Israel sekarang adalah satu bangsa yang telah kembali ke negeri mereka. Jadi sangat menarik kalau kita lihat sejarahnya mereka. Ya, itu sepertinya ada 3 kali, 3 putaran, karena kondisi tertentu mereka harus tinggalkan tanah Kanaan, tanah perjanjian, tapi mereka selalu kembali, karena itu ada negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Kita lihat. Ya, inilah ayatnya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Tanah perjanjian yang Tuhan janjikan akan diberikan kepada keturunan Abraham ini. Dan itu janjinya diberikan di tahun 2090 sebelum Masehi. Bapak Ibu, tanda perjanjian yang sekarang kita sebut sebagai Palestina, itu aslinya dari kata Filistin. 4.000 tahun yang lalu, tanah ini dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Ini adalah satu fakta Alkitabiah yang sepanjang zaman akan dibaca oleh orang-orang Yahudi. Nah, sebagai satu bangsa, mereka memasuki tanah perjanjian ini dipimpin oleh Yosua. Itu sebabnya saya pilih ayat-ayat tadi kita bacakan itu. Karena itulah ayat yang menjelaskan tentang orang Israel sebagai satu bangsa memasuki tanah perjanjian yang sebelumnya telah dijanjikan kepada Abraham, leluhur mereka. Dan Tuhan membawa bangsa ini memasuki tanah perjanjian itu dengan sebuah mujizat yang besar. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Dengan menyeberangi Sungai Yordan ini, mereka memasuki tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Mari kita lihat mujizat Tuhan ini. Dari tempat sini jauh di utara disebut Adam. Di sini air berhenti. Ini kan sungai nih.
Sungai mengalir dengan kencang dan juga sangat dalam. Tadi kita sudah membaca, yaitu sungai lagi musim. Sungainya lagi pasang tinggi sekali. Karena rakyat mereka tuh begitu banyak, diperkirakan hampir 2 juta, maka dari jarak dari Adam ya sampai ke daerah Sitim tempat mereka berkemah, itu panjangnya hampir 33 km dan mereka lewat gitu. Karena seluruh sungai ini tiba-tiba airnya di sini airnya berhenti, tidak mengalir, dan sini sudah turun, ini kering. Tempat yang begitu panjang 35 km itu seluruhnya menjadi tanah kering. Jadi titik yang agak lebar itu hampir 3,2 km. Dan mereka semua jalan lewat. Itu adalah sebuah mujizat yang terjadi ketika Tuhan membawa bangsa Israel ya memasuki tanah perjanjian sebagai satu bangsa. Nah, kita sekarang mau melihat bahwa orang Israel sejak mereka memasuki tanah perjanjian ini, selamanya mereka ada di negeri itu dan berkuasa di negeri itu. Dan mereka tidak tinggalkan, mereka selalu ada di situ. Tanah perjanjian ini adalah sebuah negeri yang menjadi milik dan tempat tinggal, tempat hidup orang-orang Israel untuk satu era yang sangat panjang. Kita lihat timeline-nya begini. Jadi di sekitar tahun 1406 sebelum Masehi, Yosua membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan mereka tinggal di situ 1042, hampir 350 tahun kemudian, Saul menjadi raja pertama. 30 tahun kemudian, Daud memerintah sebagai raja. Mereka telah membentuk satu kerajaan ya di tanah perjanjian ini. 930 kerajaan pecah menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Tapi tetap adalah bangsa Israel yang tinggal di tanah perjanjian. 722 pembuang Israel. 10 suku dibuang ke Asur. Tapi sisanya masih tinggal di situ. 586 Yehuda juga dibuang. Tapi sisa-sisa mereka tetap ada di tanah perjanjian. Mereka tak pernah sepenuhnya, seluruhnya, total meninggalkan tanah perjanjian. Kelompok besar memang dibuang. Bukan mereka tinggalkan sendiri. Ya Bapak Ibu, bukan mereka tinggalkan sendiri. Tapi mereka ditawan dan dibuang. Kalah perang. Tak ada pilihan. Dan terpaksa mereka harus keluar. Tapi minoritas dari mereka itu masih tetap tinggal di tanah perjanjian tersebut. Kemudian mereka kembali, tadi saya sebutkan, Zerubabel, Esra membawa mereka kembali. Jadi bawah pemerintahan atau penjajahan bangsa Persia. Kemudian penjajah oleh bangsa Yunani. Tapi di era penjajahan Yunani itu, mereka sempat memberontak dan berhasil dan merdeka. Sebagai satu bangsa kembali yang tinggal di tanah perjanjian. Itu di sekitar tahun 140 sampai 37 sebelum Masehi. Jadi ada kisah waktu sekitar 110 tahun. Satu keluarga dari satu imam besar, keluarga Makabe, mereka berhasil melepaskan diri dari penjajahan Yunani dan mendirikan satu kerajaan disebut dinasti Hasmonea. Nah, ini era yang sangat terkenal. Ya, 4 bersaudara dari keluarga Makabe. Kalau ada waktu,
Bapak Ibu ini bisa baca kisah ini. Jadi mereka sempat menjadi satu bangsa merdeka dan banyak orang-orang Yahudi kembali dan tinggal di tanah perjanjian tersebut. Akhirnya di era Kristen setelah Tuhan Yesus tahun 66 sampai 35 itu adalah masa perang Yahudi dengan bangsa Romawi. Ya, 66 dan mulai tahun 70 ya, Yerusalem memang dibakar. Tapi perlawanan mereka tak pernah berhenti. Masih berlangsung sekitar 60-an tahun lagi. Baru sampai tahun 135 betul-betul mereka dikalahkan dan dibuang lagi keluar. Kali ini mereka betul dipaksa lagi dibuang keluar. Ya, tak boleh memasuki kota Yerusalem. Tapi tetap sisa-sisanya orang Yahudi itu masih tetap tinggal di tanah perjanjian ini. Nah, jadi mulai 135 Masehi itu kita sebut sebagai diaspora Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang terpencal-pencal ke luar negeri, ya ke berbagai daerah sampai ke seluruh dunia. Ini adalah sekilas melihat satu bangsa ini 1.500 tahun. 1.500 tahun orang Israel tinggal di tanah perjanjian ini. Ya, 1.500 tahun orang Israel tinggal di negeri yang sekarang disebut sebagai Palestina. Itu daerahnya orang Israel. 1.500 tahun mereka tinggal di situ. Mereka membangun kerajaan di situ. Walaupun mereka dibuang, mereka kembali lagi di situ. Walaupun mereka dijajah, mereka sempat juga merdeka dan membentuk lagi kerajaan di situ. Memang pada akhirnya mereka dikalahkan lagi dan dibuang atau pencal-pencal ke seluruh dunia. Tapi nanti kita akan lihat bahwa dalam 2000 tahun sejak 135 sampai masa kita sekarang ini, sampai mereka kembali dan merdeka di bulan Mei 1948, terus ada orang-orang Israel yang tinggal di tanah perjanjian. Nanti saya akan sajikan informasinya. Tapi untuk saat ini, biar kita tahu dengan pasti bahwa untuk satu masa yang panjang 1.500 tahun, tanah perjanjian Palestina itulah homeland, itulah negerinya orang Israel, bukan negeri bangsa lain. Mereka tak pernah tinggalkan tanah perjanjian itu. Pemberontakan Bar Kokhba selama 3 tahun ya, dipimpin Rasul bernama Simon Bar Kokhba. Bar Kokhba artinya sang anak bintang, the son of the star. Itu nama yang diberikan oleh seorang imam besar, bahwa dia inilah yang dianggap sebagai Mesias. Tapi ternyata dia bukan Mesias. Ya. In spite, walaupun pemberontakan Bar Kokhba itu gagal, orang Yahudi tetap tinggal di negeri Israel dalam jumlah yang signifikan, dalam jumlah yang berarti, artinya dalam jumlah yang banyak. Memang mereka dibuang oleh bangsa Romawi, tapi yang tinggal itu masih significant number. Orang Yahudi tetap tinggal di situ melalui berbagai konflik bersenjata menentang para penjajah negeri tersebut. Nanti saya akan tunjukkan dinasti-dinasti kekaisaran, kesultanan yang datang menguasai negeri mereka. Tapi sepanjang zaman itu, orang Israel tetap ada di tanah perjanjian. Walaupun sebagian besar telah keluar, diaspora. Tapi selalu ada satu komunitas, lebih daripada komunitas yang selalu tinggal di tanah perjanjian ini. Nah, ini informasinya dikutip dari Wikipedia, The History of the Jews, the Roman Empire.
konflik yang terjadi sekarang ini, bagaimana kisah asal mula kedatangan bangsa-bangsa lain di negeri tersebut. Ya, mari saya juga secara garis besar jelaskan ya, siapa-siapa saja, kapan saja mereka mulai memasuki tanah perjanjian ini. Sebagian Israel ada di luar, di diaspora. Tapi dalam masih ada sejumlah orang Yahudi. Tapi bangsa-bangsa lain mulai masuk ke negeri tersebut. Dan itu adalah bangsa Arab dan bangsa Turki. Ini dua bangsa yang berbeda. 632, 661, ini adalah masa kekhalifahan Rasidin. Mereka mulai keluar dari negeri Arab, menguasai daerah-daerah yang bisa ditaklukkan. Dan Palestina atau tanah penjajah ini termasuk negeri yang mereka taklukkan. Dan itulah awal mula bangsa Arab mulai berdatangan ke Palestina. Karena mereka yang menguasai negeri tersebut sekarang. Jadi rakyat orang-orang Arab ini juga mulai berdatangan. Tapi bukan dalam jumlah yang besar. Ya, seperti sebuah negara, kalau dia menjajah sebuah negeri, mungkin kita bisa bayangkan seperti dulu Belanda datang ke sini, ya mereka berkuasa sini. Tentu ada orang-orang Belanda yang tinggal di negeri sini, tapi jumlahnya juga selalu bukan besar. Ya, karena ini hanya tempat mereka sementara, ya untuk hidup, mencari nafkah. Tapi inilah awal mulanya mereka datang. Kemudian kekhalifahan juga berganti. Ini hanya 30-an tahun, ganti yang lain. Kekhalifahan Umayyah. Ini juga orang Arab. Nah, inilah yang membangun Dome of the Rock dan Al-Aqsa Mosque di Yerusalem. Karena Yerusalem ini dianggap sebagai tempat suci yang ketiga. Jadi ketika khalifah ini menguasai Yerusalem, menguasai tanah perjanjian, maka di Temple Mount atau Bukit Baik Suci, ya satu kompleks besar tempat dahulunya dibangun Baik Suci Salomo, disitulah dibangun Dome of the Rock dengan satu masjid disebut Al-Aqsa Mosque. Nah ini dibangun pada masa tersebut. Dari awal sekali, ya masih awal sekali mereka telah membangun ya kedua monumen yang penting bagi mereka. Kemudian berganti lagi kekhalifahan Abbasiyah, ini juga orang Arab. Ini lama ini, 500 tahun lebih. Mereka juga menguasai tanah Palestina. Ya. Dari era inilah kita kenal itu perang salib. Ya. Jadi ke Eropa, mereka sempat juga menguasai Palestina, tapi akhirnya memang dikalahkan dan kekhalifah yang tetap lebih berkuasa di situ. Jadi kita bisa membayangkan dari 600-an sampai ini sudah hampir 600 tahun lebih. Jadi penduduk dari Arab ini tentu sudah turun-temurun ya, mereka tinggal di tanah perjanjian ini. Tapi bukan dalam jumlah yang besar. Setelah itu terjadi perubahan, Kesultanan Mamluk. Ini orang Mesir. Mereka itu berkuasa di Kairo, di Mesir. Sangat menarik. Tapi sesungguhnya mereka adalah orang Turki. Orang Turki membangun kekaisaran dengan
beribu kota di Kairo, gitu. Bukan di Ankara. Dan ini juga hampir 260 tahun, 270 tahun itu menguasai Palestina. Jadi orang-orang dengan latar belakang Turki juga memasuki tanah Kanaan. Tapi mereka ini semua satu agama. Ya, satu agama. Tapi bangsanya sebenarnya agak berbeda. Akhirnya, dari 516 sampai 922, Palestina dikuasai oleh Kesultanan Ottoman. Nah, Ottoman Empire inilah yang paling terkenal. Karena mereka adalah kekhalifahan terakhir. Ya, hampir 400 tahun berkuasa. Disebut Ottoman. Dan mereka ini adalah orang Turki. Dari timeline ini membuat kita satu petunjuk bahwa agama yang satu ini memang memasuki daerah tanah perjanjian. Dan penduduk dari negeri Arab Turki dan mungkin juga bangsa-bangsa lain yang tinggal di negeri-negeri ini juga berdatangan ke tanah perjanjian. Tapi mereka semua agamanya sama. Sehingga di tanah Kanaan, selain ada orang beragama Yahudi, jumlah kecil, ada juga orang Kristen. Dan satu lagi adalah orang-orang ya, dari Arab dan Turki ini. Jadi timeline ini membuat kita suatu gambaran kapan mulai dan siapa yang mulai berdatangan ke tanah perjanjian ketika sebagian besar orang-orang Israel memang ada di diaspora. Tapi kita tak boleh lupakan di tanah perjanjian selalu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu selalu ada. Mereka tak pernah kosong dari tanah tersebut. Nah, sekarang saya mau menunjukkan statistik pada kita tentang bagaimana kira-kira situasi jumlah penduduk yang ada di Palestina dari abad ke abad. Nah, ini adalah statistik yang disusun oleh dua ahli demografi, ahli statistik yang terkenal. Roberto Vacchi, seorang ahli statistik berbangsa Itali Israel. Ya, dan dia adalah pendiri Israel Central Bureau of Statistics. Jadi maksud saya adalah statistik yang mau kita lihat ini bukan sekedar disusun, tapi betul-betul melalui penelitian disusun oleh orang-orang yang memang mempunyai kompetensi di bidang tersebut. Dan ada satu lagi, Sergio della Pergola, juga seorang demografer Itali Israel, dan seorang ahli statistik. Nah, sekarang ini. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa orang Israel tak pernah tinggalkan tanah Palestina. Tak pernah. Mereka selalu ada di situ. Jadi tidak pernah atau tidak benar mengatakan bahwa orang Israel telah tinggalkan tanah itu kosong, lalu orang lain datang, baru di zaman modern ini orang Israel kembali ke sana. Itu bukan. Nah, lihat. Apa pertama? Yahudi, Kristen, ini. Apa pertama? Mereka mayoritas. Ini masanya Tuhan Yesus, para rasul. Jelas sekali. Tanah Kanaan itulah orang Israel. Ya, yang lain itu paling hanya minoritas saja yang datang berkunjung. Mereka ada mayoritas. Abad yang keempat, mereka masih mayoritas. Kristen adalah minoritas. Ini belum ada.
Abad kelima, mereka sudah jadi minoritas. Sedangkan Kristen mayoritas. Karena di abad keempat, agama Kristen telah menjadi agama resmi. Satu abad kemudian, Kristen sudah berubah jadi mayoritas. Abad yang keenam, mereka tetap minoritas, tapi ada Kristen mayoritas. Abad ketujuh, masih sama, minoritas, dan ini mayoritas. Mulai abad ke-8, tahun 700-an, mereka minoritas, dan ini sudah muncul. Ya, sudah datang. Tapi jumlah kecil, hanya minoritas. Abad ke-9 masih sama. Orang Yahudi minoritas, sini minoritas. Abad 10 minoritas, ini mayoritas. Ini minoritas. Abad 11 minoritas, mayoritas, minoritas. Tapi abad ke-12 ini minoritas, minus ini sudah jadi mayoritas. Karena kesultanan mereka telah menguat sekali. Abad 14 minoritas, minoritas, mayoritas. Yang harus kita perhatikan, yang saya ingin kita perhatikan, bukan ini, tapi ini. Empat belas abad mereka tak pernah tinggalkan Palestina. Tak pernah kosong. Tak pernah kosong seperti ini. Tak pernah. Mereka tetap ada di tanah perjanjiannya. Walaupun makin lama mereka makin berkurang. Tapi tetap ada di situ. Dan jumlahnya masih signifikan. Masih berarti. Sehingga masih bisa dibilang dia itu minoritas. Bukan tak ada. Lebih dekat ke kita sekarang, dari tahun 15, ini abad ke-16, sekarang kita punya angka lebih jelas, ini mereka ada jumlahnya 5.000 orang. Figures in thousands. Ya. Abad ke-16 jumlah mereka adalah 5.000, Kristen 6.000, wah ini udah banyak ini. Sudah 145.000. Ya. Abad 17, mereka berkurang tinggal 2.000. Ini naik sampai 219.000. Lalu lebih dekat, tahun 1800, ini 7.000, 246.000. Lebih dekat lagi 90 tahun kemudian, ini 43.000, ini 432.000. 1914 menjelang Perang Dunia Pertama, dan 94.000, ini 525.000. 8 tahun kemudian 80.000, ini naik lagi 589.000. 1931 175, ini juga double up. Ini juga nambah. 1947 menjelang mereka kemerdekaan, ini tambah besar. Karena pada pulang, pada kembali Israel, ini nambahan itu. Ini juga tambah besar. Jadi kita lihat di sini, sama-sama, yang ini sama-sama besar-besaran memasuki tanah Kanaan. Sama-sama memasuki tanah perjanjian, besar-besaran. Untuk yang mau saya tunjukkan adalah, mereka selalu ada. Abad pertama, abad 20. Orang Israel tak pernah absen dari tanah perjanjian. Ini yang penting. Ya. Nah ini statistiknya, kita sudah bisa dapat satu gambaran. Sekarang saya mau kita lihat kutipan dari website, situs yang ditulis, yang disusun oleh
Kementerian Israel sendiri memberikan satu gambaran kasar untuk menunjukkan bahwa dari abad ke abad orang Israel itu selalu ada di tanah perjanjian, ya, dengan menyebut angka dan nama daerah. Jewish Visual Library. Ini satu situs yang sangat besar sekali. Segala macam informasi itu ada. Jadi suatu tempat yang baik ya untuk mempelajari. Kalau kita ingin tahu lebih banyak tentang bangsa Israel di masa modern kita ini. Dia bilang orang Yahudi mempertahankan ikatan mereka ke negeri historik mereka selama lebih dari 3.700 tahun. Itu dihitung dari masa mereka memasuki tanah Kanaan oleh Yosua sebagai satu bangsa. Daud menjadi raja itu tahun 1000 sebelum Masehi, 1000. Daud sampai kita sekarang udah 3.000. Tapi sebelum Daud itu ada satu masa yang panjang, yaitu masa hakim-hakim. Ya. Jadi sekitar hitungan mereka ada sekitar 3.700 tahun. Tak pernah putus ikatan mereka kepada homeland mereka. Tadi statistik kita sudah melihat, tak pernah putuskan dari abad pertama. Tapi menurut situs mereka, tak pernah terputus. Timeline kita tentang kerajaan kita lihat kan, dan statistik semua menunjukkan memang hubungan mereka ke tanah perjanjian tak pernah putus. Tapi mereka tak pernah tinggalkan negeri itu. Ya. Selalu ada satu bahasa dan kebudayaan yang khas orang Israel. 3.700 tahun sampai sekarang, mereka ada satu bangsa dengan satu bahasa dan budaya sendiri. Nah, bahkan setelah destruction, ya, atau diruntuhkannya Second Temple, bait suci yang kedua di Yerusalem. Second Temple itu adalah bait suci dibangun oleh Jerubabel. Bukan, dibangun Jerubabel, dipugar oleh Raja Herodes. Itu Second Temple. Maka setelah Second Temple ini dibakar, dan permulaan daripada eksal pembuangan mereka, yang kita sebut sebagai diaspora sekarang, kehidupan orang Yahudi di Palestina continue, masih berlangsung, bahkan seringkali bisa berkembang. Komunitas yang besar didirikan kembali di Yerusalem dari Tiberias pada abad ke-9. Di abad ke-11, orang-orang Yahudi, komunitasnya bertumbuh di Rafa, Gaza, Askelon, Jaffa, dan Kaisaria. Banyak orang Yahudi yang dibunuh oleh perang salib pada abad ke-12. Tapi komunitas mereka kembali ya berkembang 2 abad kemudian, itu abad ke-14. Sebagai ketika para rabi dalam jumlah besar dan para orang Yahudi kembali ke Yerusalem dan ke Galili. Rabi-rabi kenamaan mendirikan kembali komunitas di Safed, Yerusalem, dan tempat-tempat lain selama 300 tahun kemudian, sampai abad ke-17. Awal abad ke-19, sebelum lahirnya Zionis modern, gerakan Zionis modern, lebih daripada 10.000 orang Yahudi tinggal di tempat yang kita sebut sebagai Israel pada masa sekarang. Ketika orang Yahudi kembali ke Palestina dalam jumlah besar tahun 1882, lebih kurang dari 250.000 orang Arab tinggal di situ.
Dan mayoritas dari mereka sebetulnya baru datang belakangan itu. Jadi poinnya begini, orang Yahudi atau Israel selalu ada di tanah perjanjian, walaupun jumlahnya tidak banyak. Ya. Tapi kalau kita berbicara tentang jumlah yang betul-betul ramai, mereka sebenarnya datang sama-sama. Israel kembali ramai-ramai. Yang sana juga datang ramai-ramai. Nah, tanah perjanjian ini sebetulnya ya adalah tanah yang tandus. Pada masa Ottoman, Kesultanan Ottoman berkuasa, daerah itu bukan daerah yang maju, daerah yang tak berkembang, ya, dan tandus. Dan yang tinggal di situ itu juga tidak banyak. Ini saya ambil lagi dari Wikipedia. Dia bilang untuk beberapa abad pada masa periode Ottoman, penduduk di Palestina bahkan berkurang, turun naik antara 150.000 sampai 250.000. Jadi jangan membayangkan bahwa tanah itu, negeri itu besar dan luas, tidak. Yang tinggal itu tidak banyak itu. Ya, selama beberapa abad di masa Ottoman Empire. Dan Ottoman Empire itu adalah Ottoman yang terakhir. Ya. Itu hanya jumlah mereka itu hanya 150.000 sampai 150.000 tinggal situ. Barulah di abad ke-19, tadi kita sudah lihat kan, di tahun 1880-an, baru dari situ ada pertumbuhan penduduk yang pesat sekali. Dan kata lain, itu adalah negeri yang orang tidak mau. Orang Yahudi sudah 2000 tahun diaspora, 2000 tahun di pembuangan. Dan mereka sudah mendarah daging, berkembang di luar. Hanya minoritas Yahudi Israel yang tinggal di Palestina sendiri. Dan negeri itu tandus, tidak berkembang, bangsa lain pun tidak tertarik ke sana. Makanya jumlah mereka tidak pernah banyak, kecil sekali. Israel kemudian kembali. Karena mereka harus punya negeri sendiri. Mereka sadar harus punya negeri sendiri. Lalu berlomba-lomba Israel kembali, yang sana juga datang, dan sekarang jadi satu isu yang berkepanjangan. Saya mau kutip sekarang dari situs Palestina. Dari gambaran mereka sendiri, bagaimana situasi tanah perjanjian ini dalam hubungan dengan siapa yang ada di situ. Institute for Palestine Studies dengan tulisan seperti ini. Jadi dengan kata lain, saya mau kita lihat dari dua sisi. Sisi Israelnya sendiri, dari sisi Arabnya juga. Supaya informasi kita mengenai demografi dan orang tinggal itu tidak berat sebelah. Sebelum 1918, total penduduk hanya sekitar 500.000. Dari jumlah ini 8% adalah Muslim, 10% orang Kristen Arab, dan 5-7% Yahudi. Memang kecil, selalu minoritas. Tapi mereka ada di situ. Nah, ini statistiknya. Lihat bagaimana pertumbuhan penduduk
yang sangat signifikan. Ya, dari tahun 1922. Ini Yahudinya. 10 tahun dia udah naik hampir 100. Ini hampir 150. Nah, ini per tahun naiknya nih. Tiap tahun naik. Tiap tahun naik. Sama. Tiap tahun naik. Di sini, banding ke sini, sekitar 25, ya 25% di sini. Kalau sampai ke sini, sudah 50%. Jadi boleh dibilang, Israel tambahnya dari persentase memang lebih tinggi. Ya. Tapi jumlah realnya hanya separuh. Hal menarik, Arab immigration into Free State Israel 1922 sampai 1931. Itu kedatangan orang Arab ke tanah perjanjian ini. Ini untuk menunjukkan bahwa mereka sudah datang besar-besaran. Bisa dibaca di bawah ini. Saya jelaskan ya. The number of Arab, jumlah orang Arab yang memasuki Palestina secara ilegal dari Syria dan Transyordan atau negara Yordan sekarang itu tidak diketahui. Tapi probably considerable. Memang tak dapat angkanya, tapi sangat mungkin considerable. Considerable artinya banyak, bukan sedikit. Lalu Profesor Harold Lasky mengatakan, orang Yahudi memasuki Palestina dalam jumlah yang besar, baik dibantu ataupun tidak dibantu. Artinya oleh pemerintah Inggris. Jumlah besar masuk. Large scale, jumlah besar masuk. Tapi juga penting untuk memperhatikan orang Arab juga masuk, jumlahnya juga besar. Arab dari surrounding countries. Tadi kita melihat bahwa ketika Arab dan Turki menguasai Palestina, penduduk mereka juga berdatangan. Ya. Tetapi di permulaan abad ke-20 ini, large scale Arab from the surrounding countries. Jadi yang sekarang ada di situ, tidak hanya sisa-sisa dari yang lama, dari abad ke-6, 7, 8, dan seterusnya. Tapi dari negara-negara sekitarnya, itu yang banyak sekali masuk. Surrounding countries. C.S. Jarvis, dia juga bilang, imigrasi ilegal bukan hanya dari Sinai, tapi juga dari Transyordan. Transyordan adalah nama lain, nama lama untuk negara
Yordania sekarang. Juga dari Sinai, dari Yordan, juga dari Syria. Jadi yang mau saya tunjukkan sini adalah dari artikel ini memberikan kita sedikit penjelasan siapa-siapa sebetulnya, dari mana sebetulnya Arab yang sekarang ada di Palestina. Dan mereka datangnya kebanyakan memang di permulaan abad ini, menjelang Israel akan merdeka. Ya, Israel merdeka 1948. Ini ada peristiwa 1922 sampai 1931. Sudah ada pemahaman bahwa Yahudi lagi bergerak seperti ini, maka dia pun datangnya ramai-ramai masuk ke negeri tersebut. Dan sekarang yang terakhir, satu statistik lagi adalah kondisi demografi Israel sekarang. Tahun 2019, Yahudi 52%, Arab 47%. Ya. Total populasi di Palestina adalah 14 juta. Dan kata lain, saat ini di tanah perjanjian, Yahudi dan yang lain ada 7 juta lebih, Arab ada 6,7 juta lebih. Nah, jadi dengan pembahasan di sore hari ini, saya harap kita mendapatkan satu gambaran. Ya, pertama, bahwa tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, ini oleh orang Israel itu dipegang teguh. Walaupun kondisi tertentu memaksa mereka harus tinggalkan negeri itu, tapi mereka tak pernah sepenuhnya tinggalkan. Selalu ada ada komunitas yang tetap tinggal di tanah perjanjian. Lalu mereka yang harus keluar pun mereka kembali. 3 kali ya mereka itu kembali. Yang sekarang itu kali yang ketiga. Ya mereka kembali bentuk satu negara yang baru. Dan kedua, kita juga mempunyai satu gambaran dari mana, sejak kapan yang non-Yahudi ini juga datang dan tinggal di tanah tersebut. Ya. Jadi kiranya dengan informasi ini, ketika kita melihat konflik yang sedang terjadi saat ini, dan membaca informasi yang beredar, kita bisa mempunyai suatu penilaian ya yang lebih baik. Tuhan kira menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa Israel, untuk umat Tuhan ini, untuk kemurahan Tuhan bagi mereka. Agar suatu waktu nantinya seperti dikatakan Rasul Paulus, bahwa mereka akan dicangkokkan kembali, bertobat kembali menjadi umat Tuhan. Berilah Tuhan mereka negeri perjanjian ini, supaya mereka bisa tinggal dengan sentosa. Bantu kami semua orang percaya, kita bisa melihat situasi saat ini, konflik terjadi dengan pemahaman yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.